Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sahabat-sahabat mahasiswa yang saya hormati, untuk pertemuan kali ini marilah kita buka perkuliahan ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama, dengan harapan perkuliahan kita ini menjadi perantara bagi kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Marilah kita buka perkuliahan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat mahasiswa yang saya hormati, untuk tema perkuliahan kali ini kita akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di dalam Islam. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yakni berkaitan dengan pokok pembahasan. Yang pertama adalah iptek di dalam Islam atau ilmu pengetahuan di dalam Islam. Kemudian yang kedua seni di dalam Islam. Yang ketiga integrasi iman, iptek dalam Islam. Kemudian ada keutamaan orang-orang yang berilmu. Kemudian tanggung jawab sebagai ilmuwan. Jadi kita semuanya kita sebagai ilmuwan. Jadi 5 hal sebelum tanggung jawab ini kita sudah masuk ke sana. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi perspektif Islam, kemudian seni di dalam Islam, kemudian integrasi iman, iptek dalam Islam, kemudian selanjutnya ada keutamaan orang-orang yang berilmu. Selanjutnya ada tanggung jawab sebagai ilmuwan. Kita mulai dari yang pertama, ilmu pengetahuan. Dalam sudut pandang filsafat, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia mengenai tangkapan panca indera, intuisi, ataupun firasat. Jadi ada 3 jenis seseorang itu bisa mengetahui sesuatu. Atau sesuatu yang diketahui itu namanya ilmu ya. Bisa dengan panca indera, bisa dengan intuisi ya. Kemudian bisa dengan firasat. Yang melalui panca indera. Kalau yang melalui panca indera ini di dalam Islam dikenal dengan ilmu daruri, ilmu yang diperoleh sekaligus, jadi tanpa merenung ya. Ilmu yang diperoleh sekaligus tanpa merenung. Misalnya ada seseorang yang mengetahui bahwa api itu panas, dia kan harus merasakan kena percikan api atau bagaimana, dia kemudian menyimpulkan bahwa api itu panas. Ini namanya ilmu daruri, ilmu yang diketahui secara langsung. Ada ilmu yang sifatnya nadori, jadi harus merenung ya, agar mempunyai kesimpulan bahwa itu sebagai pengetahuan harus merenung terlebih dahulu. Kemudian ada intuisi. Intuisi itu hanya dirasakan ya, dirasakan. Ada yang firasat ya, ada yang dirasakan. Kalau yang intuisi ini gambarannya begini. Ada seseorang yang beriman kepada Allah itu ya. Keimanan itu ada 3 hal. Yang pertama informatif, meyakini sesuatu itu karena mendapat informasi dari seseorang yang tidak mungkin berbohong. Orangnya bisa dipercaya. Itu namanya informatif. Kemudian yang kedua ada bukti. Kalau bahasanya itu ada bukti. Ada bukti ya. Kalau yang saya ulang dari yang pertama, yang informatif. Misalnya begini. Hari ini ada kuliah. Sampean dengar kalau sekarang ini ada kuliah, sampean mendengar informasi bahwa sekarang itu ada kuliah PAI. Tapi sampean nggak masuk di dalamnya, hanya mendengar dari temannya, dan temannya tidak mungkin berbohong. Ini namanya keyakinan atau pengetahuan yang bersifat informatif ya. Kemudian yang kedua didasarkan pada dalil, didasarkan pada bukti. Misalnya sampean buka MMP, kemudian ada pembelajaran. Ada video pembelajaran. Ini namanya ada bukti bahwa kalau ada kuliah. Jadi pengetahuan sampean itu didasari dengan pembuktian-pembuktian ya.
Ada bukti itu ya. Kemudian yang ketiga, intuitif, bertemu langsung ya. Jadi bertemu langsung misalnya perkuliahan yang bentuknya luring ya. Jadi itu namanya intuitif, bertemu langsung. Ini hampir sama pembahasannya dengan tentang keimanan. Ada keimanan informatif, ada keimanan yang bisa menunjukkan bukti, kemudian ada yang intuitif, bertemu langsung dengan sesuatu yang diimani. Ini yang intuitif. Kemudian ada firasat. Ini mungkin ilham gitu ya. Ini cara seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Jadi saya ulang, kalau yang panca indera itu adalah pengetahuan yang daruri, tanpa tanpa nazar, tanpa merenung ya. Jadi kita sudah bisa. Seperti misalnya tadi saya katakan api panas itu kan dirasakan. Kemudian gula manis itu kan dirasakan itu ya. Kemudian bau-bau itu atau harum-haruman itu kan juga dirasakan. Nah, ini namanya prosesnya untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian ilmu adalah pengetahuan yang sudah klasifikasi, kemudian diorganisasi, disistemasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan kebenaran yang objektif. Sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Ini namanya ilmu ya. Ilmu. Ada klasifikasinya, ada organisasi tentang ilmu itu, pengetahuan itu, ada sistemasinya, kemudian diinterpretasi sehingga kebenarannya sangat objektif. Kemudian diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Ini namanya ilmu. Kalau di dalam Islam, ilmu itu adalah pengetahuan yang didasarkan pada informasi, tidak langsung. Ya. Itu kalau di dalam Islam. Ya. Berbeda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu langsung. Contohnya begini, kalau ada seseorang mengatakan Mekah itu ada di Arab Saudi, Mekah itu ada di Arab Saudi, kita belum pernah ke sana, belum pernah haji atau umroh, lah itu namanya pengetahuan. Tapi bagi seseorang yang sudah pernah ke Mekah dan mendengar, tahu kalau lah Mekahnya itu ada di Arab Saudi langsung, itu namanya arafah, pengetahuan ya. Jadi makanya kalau pengetahuan itu lebih luas ketimbang ilmu, gitu ya. Karena pengetahuan itu bertemu langsung. Gitu. Tapi di sini ada ilmu pengetahuan adalah sekumpulan masalah serta sekumpulan metode yang digunakan untuk tercapainya masalah tersebut. Ini kalau perspektif filsafat ya. Ada kaidah-kaidahnya itu, ada pengujian langsung. Gitu. Sahabat-sahabat mahasiswa, selanjutnya di sini adalah sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan itu ada dua. Yang pertama akal, jadi akal kita ini. Yang kedua itu adalah wahyu. Jadi wahyu Allah. Bisa bersumber dari Al-Quran, bisa bersumber dari hadis Nabi. Ini yang wahyu ya. Kita tahu sholat itu wajib dari Al-Quran. Kita tahu bersodako itu sunnah dari sunnah Nabi atau dari hadis Nabi. Ini yang bersumber dari wahyu. Jadi satu, wahyu itu isinya dua. Bisa Al-Quran, bisa hadis Nabi. Kenapa kok hadis Nabi dinamakan sebagai wahyu? Karena pada dasarnya yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu. Sebagaimana firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian ada yang dari akal. Jadi akal kita itu. Ya, kita berangkat dari teori, kemudian menemukan teori baru atau menemukan kesimpulan baru, ini kan akal ya. Atau kita ada temuan-temuan, kemudian menarik suatu kesimpulan. Ini kan akal, jadi pengetahuan yang bersumber dari akal. Jadi banyak kalau sekarang itu yang didasarkan pada akal ya. Jadi sumber ilmu itu ada dua, ada wahyu, ada akal ya. Jadi kalau wahyu ini langsung. Tinggal kita mengetahui saja. Kemudian ada yang dari akal. Harus melakukan pemikiran dulu, baru menemukan suatu kesimpulan. Kesimpulan ini namanya ilmu.
Ini kalau sumber ilmu ya. Jadi kalau sumber ilmu ada yang dari wahyu, ada yang dari akal itu ya. Kemudian berikutnya adalah dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam ya, hukum menuntut ilmu itu adalah wajib. Jadi hukum menuntut ilmu itu adalah wajib, baik bagi seorang laki-laki ataupun perempuan. Karena ada hadis Rasulullah yang berbunyi, thalabul ilmi faradatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib bagi laki-laki, Islam laki-laki dan Islam perempuan itu ya. Karena wajib maka kita wajib mencari ilmu. Yang wajib mencarinya. Kalau pinternya tidak wajib. Tapi menjadi orang yang tidak pinter itu enggak enak ya. Yang wajib itu mencari ilmu. Tapi terus kemudian masalah menghasilkan atau tidak itu urusan belakang. Yang penting kita berusaha untuk menuntut ilmu itu ya. Kemudian antara ilmu agama dan dunia tidak dapat dipisahkan. Jadi tidak ada dikotomi. Bahwa saya belajar tentang teknik, Pak. Kalau tujuannya untuk mencari ridha Allah itu sudah bagian dari agama. Ya kita belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, tapi niatannya itu untuk menghasilkan uang dalam tanda kutip ya. Ya itu tuh menjadi perbuatan dunia. Jadi mencari ilmu itu semuanya semata-mata untuk mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan itu ya. Persoalan nanti menjadi perantara kita mendapatkan pekerjaan yang mudah itu kan perantara itu ya. Itu namanya fadl anugerah dari Allah itu ya. Jangan dijadikan tujuan utama. Jadi tidak bisa dipisahkan. Imam Ghazali tidak memisahkan ilmu agama dan ilmu umum, ilmu akhirat dan ilmu dunia, tidak itu ya. Jadi semuanya ilmu itu sama posisinya dengan tujuan untuk mencari ridho Allah dan menghilangkan kebodohan. Kemudian yang kedua, dasar untuk melaksanakan ibadah. Selanjutnya sebagai sumber kemajuan Islam. Jadi demikian ya sumber-sumber. Jadi kalau tidak belajar maka kita mandek ya, tidak berkembang. Umat Islam menjadi tidak berkembang. Makanya kita agar maju, agar Islam ini maju, kita terus berpacu untuk belajar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sahabat-sahabat mahasiswa, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya slide-nya itu dibaca, kemudian nanti kuisnya dikerjakan. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.